Oke, let's talk about APD atau alat pelindung diri. Saya Dr. Egi and welcome back to my channel. Jika kalian baru pertama kali di channel ini, saya Dr. Egi, dokter yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Tapi belakangan ini saya lebih sering membahas tentang COVID-19, stigmatisasi yang terjadi di masyarakat, dan mengkampanyekan APD bagi tenaga medis. Jika kalian suka video ini, silahkan like and share, subscribe untuk konten berikutnya, dan bunyikan bel notifikasi supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Oke, mari bicara tentang APD. Semenjak pandemi COVID-19, APD semakin langka dan harganya pun naik berkali-kali lipat, nggak masuk di akal. Pemerintah udah berjanji untuk mengontrol harga APD. Tapi toh tetap aja ada yang nakal ngemahalin harga APD tersebut di toko eceran maupun grosir, di tokonya langsung maupun online shop. Kelangkaan ini disebabkan oleh oknum tertentu atau orang tertentu yang melakukan panic buying, yaitu membeli APD dalam jumlah besar, entah untuk dipakai pribadi maupun untuk dijual lagi. Mirisnya yang melakukan ini bukan orang kesehatan, sehingga di berbagai daerah di Indonesia seperti contohnya di puskesmas maupun di rumah sakit terjadi kelangkaan APD, sehingga ada yang melakukan pembatasan jam pelayanan hingga mogok kerja. Tentunya hal ini banyak disikapi positif oleh orang-orang baik yang berinisiatif melakukan donasi berupa uang atau APD siap pakai. Saya atas nama pribadi dan tenaga kesehatan seluruh Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas sikap mulia ini. Balik lagi ke APD dan bagaimana penggunaannya secara rasional. Kemenkes udah ngeluarin 2 pedoman tentang penggunaan APD, yaitu yang pertama pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan yang kedua adalah petunjuk teknis penggunaan APD dalam menghadapi wabah COVID-19. Supaya kita nggak ngomong keluar dari konteks, saya nggak akan bahas APD level 1, level 2, level 3, karena di buku tersebut nggak ada istilah itu. Dan diskusi kita hanya terbatas pada tenaga medis yang benar-benar membutuhkan APD, lokasi atau tempat tugasnya, serta jenis kegiatannya. Sebetulnya isi dari kedua buku tersebut tidak jauh berbeda. Pada buku Juknis lebih detail mulai dari jenis-jenis APD, baik yang standar maupun yang darurat, kemudian sampai ke manajemen reuse APD tersebut. Ruang lingkup kita adalah saya sebagai dokter umum atau teman-teman dokter umum dan perawat yang bertugas di UGD dan unit poliklinik rawat jalan. Oke, saya mulai dari pedoman pengendalian dan pencegahan COVID-19 di lampiran 16 halaman 118. Untuk ruang rawat inap yang merawat pasien COVID-19, jelas jika melakukan kontak langsung maka wajib memakai masker bedah, gaun, sarung tangan, goggles atau face shield. Kemudian tindakan yang menimbulkan aerosol, masker bedah diganti dengan N95 atau FFP2 plus apron. Untuk ruang rawat jalan seperti poliklinik dan IGD, jika kamu melakukan pemeriksaan fisik seperti tekanan darah, suhu nadi pada pasien dengan gangguan pernafasan, maka wajib pakai APD lengkap seperti masker bedah, gaun, sarung tangan, dan pelindung mata. Pada pasien tanpa gangguan pernafasan, maka APD sesuai dengan kewaspadaan standar dan penilaian risiko. Nah, ini yang agak rancu, guys. Kewaspadaan standar itu meliputi satu ada A, B, dan C sampai D sampai E. Tapi saya langsung saja ke penggunaan APD sesuai risiko. Di situ dikatakan bahwa APD yang digunakan merujuk pada pedoman teknis pengendalian infeksi sesuai dengan kewaspadaan kontak droplet dan airborne. Kemudian kewaspadaan kontak dan droplet itu juga ada poin-poinnya, tapi langsung saja ke poin yang terakhirnya. Dikatakan ketika melakukan prosedur yang berisiko terjadinya percikan ke wajah atau badan, maka pemakaian APD harus ditambah dengan masker bedah dan pelindung mata atau kacamata atau pelindung wajah, gaun, dan sarung tangan.
Berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa jika melakukan pemeriksaan fisik pada pasien tanpa gangguan pernapasan tetapi melakukan pemeriksaan berisiko tinggi, maka wajib memakai APD lengkap. Kalau nggak melakukan pemeriksaan berisiko tinggi berarti nggak usah. Pertanyaannya, emang teman-teman bisa nebak kapan pasien dengan gangguan pernapasan datang ke UGD atau poliklinik rawat jalan? Pakai aja APD-nya, nggak ada salahnya melindungi diri. Di triase, teman-teman hanya melakukan kajian awal tanpa pemeriksaan fisik. Bahkan pemeriksaan suhu hanya menggunakan termogan kalau disediakan oleh pihak rumah sakit. Di sini kalian gak usah takut, cukup jaga jarak 1 meter. Bukan berarti pasien di triase gak bisa bersin atau batuk, bisa aja. Balik lagi pertanyaannya, emang pasien di triase gak bisa bersin, gak bisa batuk? Belum lagi mereka gak tahu etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Saran saya, tetap pakai handscoon dan masker bedah. Oke, lanjut ke buku tentang juknis APD. Mari kita bahas sedikit tentang transmisi virus SARS-CoV-2 ini. Transmisi penularan virus ini adalah droplet dan kontak menurut WHO. Tetapi transmisi airborne bisa saja terjadi pada tindakan yang memicu aerosol seperti intubasi, ventilasi non-invasif, tracheostomi, resusitasi jantung paru, ventilasi manual sebelum intubasi, nebulisasi, bronkoskopi, pemeriksaan hidung dan tenggorokan, dan pengambilan swab. Dari ke-9 tindakan tersebut, 5 diantaranya dilakukan di IGD. Di sini lebih simpel guys, tetapi yang saya garis bawahi adalah IGD dan ruang operasi. Jika merawat pasien positif COVID-19, udah otomatis pakai APD lengkap. Apalagi tindakan yang menimbulkan aerosol seperti yang disebutkan tadi. Wajib pakai N95 dan apron. Balik lagi pertanyaannya, kapan teman-teman tahu pasien yang kita tangani di IGD itu positif atau enggak COVID-19? Contohnya pasien datang dengan sesak napas karena asma atau PPOK. Tindakannya adalah nebulisasi. Atau pasien datang dengan henti nafas, henti jantung, dan tindakannya adalah resusitasi jantung paru. Saran saya, tetap pakai APD-nya, gak ada salahnya. Kalau teman-teman udah pakai APD-nya, akan mempersingkat respon time. Pakai APD juga ada tata caranya, dan membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit untuk makainya. Kemudian di poliklinik juga sama seperti di buku sebelumnya, yang mana pada intinya jika periksa pasien tanpa gangguan nafas namun melakukan tindakan berisiko, maka wajib pakai APD lengkap. Jadi kesimpulannya, pakai aja APD-nya, gak ada salahnya melindungi diri dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Saya masih melihat ada teman-teman sejawat yang ngetawain atau ngeremehin teman-teman sejawatnya yang udah pakai APD saat bertugas. COVID-19 bukan bahan bercandaan, men. Biarin aja mereka mau ngomong apa, gak ngaruh juga kok. Banyak teman-teman kita yang tertular COVID-19 yang ngakunya gak pernah nanganin pasien positif COVID. Artinya apa? Banyak orang tanpa gejala dan pasien yang tidak jujur datang ke tempat kita masing-masing. Pada webinar tanggal 13 April lalu, seorang teman kita dokter umum nge-share pengalamannya selama menderita COVID-19. Hal pertama yang saya notice adalah beliau bertugas di IGD rumah sakit yang bukan center penanganan COVID-19, tapi bisa tertular juga. Makanya selalu waspada, pakailah APD. Sekali lagi, pakailah APD. Jangan tunggu sampai ada kasus positif di tempat kita masing-masing baru timbul kesadaran untuk menggunakan APD. Bagi rumah sakit yang sudah menerima donasi berupa APD, jangan disimpan aja. APD-nya nggak bakal betul di situ. Sebagai garda terdepan di masa pandemi ini, tenaga kesehatan wajib dibekali dengan tameng dalam perang melawan COVID-19. Gak usah takut kehabisan. Selalu ada jalan dari Tuhan bagi kita yang membutuhkan. Thanks buat teman-teman yang udah nonton video ini. Saya Dr. Egi and this is Duck on the Border.